Selamat datang di channel terbaru saya, Bang Novel. Kultivator Ribuan Tahun, Chapter 8. Tang Xiaoro sangat gembira. Tanpa diduga, tujuannya tercapai begitu cepat. Ayo pergi sekarang, kata Tang Xiaoro dengan mata cerah. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terburu-buru, aku tidak ingin melewati kelas. Bahkan jika Anda berada di kelas, Anda berbaring di meja Anda dan tidur. Apa yang salah dengan melewatkan kelas? Selain itu, kita dapat meminta cuti, kata Tang Xiaoro dengan cemas. Karena kegembiraannya, wajahnya sedikit memerah. Ya, aku hanya sedikit mengantuk, jadi biarkan aku istirahat dulu. Setelah berbicara, Fang Yu berbaring di atas meja. Tang Xiaoro marah dan cemas, tetapi tidak berdaya. Sepanjang pagi, Fang Yu tidur di atas meja seperti orang baik-baik saja. Banyak siswa di kelas masih berpikir bahwa ayah Hidonglin akan datang, tetapi setelah 4 kelas, tidak ada suara. Bahkan Huang Hai tidak menyebutkan kejadian di pagi hari ketika dia berada di kelas, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Akibatnya, mata siswa di kelas memandang Fang Yu berbeda. Mampu berada di meja yang sama dengan putri dari keluarga Tang, dan pada saat yang sama mengalahkan Hidonglin dengan impunitas. Mereka dulu berpikir bahwa Fang Yu adalah orang yang tertutup dan pendiam, tetapi sekarang setelah Fang Yu berbicara lebih sedikit, mungkin dia jijik untuk berkomunikasi dengan mereka. Sepulang sekolah pada sore hari, Tang Xiaoro takut Fang Yu akan menyelinap pergi, jadi dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Fang Yu. Jangan lupa apa yang kamu janjikan pagi ini, kata Tang Xiaoro. Lepaskan tanganmu, jangan biarkan orang lain salah paham, Fang Yu segera mengingatkan. Tang Xiaoro memerah wajahnya, menggigit bibir merahnya, dan melepaskan tangannya. Bajingan ini. Ambil saja lengannya, rasanya seperti dimanfaatkan. Sungguh bukan laki-laki. Tang Xiaoro mengutuk Fang Yu ribuan kali di dalam hatinya. Keduanya meninggalkan ruang kelas bersama-sama, dan kemudian berjalan keluar dari gerbang sekolah menjaga jarak yang relatif aman. Begitu dia berjalan keluar dari gerbang sekolah, Fang Yu merasakan tatapan bermusuhan. Tepat di seberang jalan, ada sebuah van yang diparkir. Beberapa bajingan kokoh berdiri di depan van dan merokok. Dua dari mereka mencibir setelah melihat Fang Yu. Para gangster ini jelas-jelas adalah anak buah He Wencheng. Tang Xiaoro juga memperhatikan para gangster yang jelas tidak berniat di seberang jalan. Dia berbalik dan berjalan ke sisi Fang Yu, dan berkata, aku akan membiarkan pamanku mengusir orang-orang ini. 4 paman? Fang Yu bertanya. Tepat di depan. Tang Xiaoro menunjuk ke sebuah Mercedes hitam yang diparkir di gerbang sekolah. Paman keempat adalah putra yang benar yang diambil kakek saya saat itu, namanya Tang Xi. Sekarang dia bertanggung jawab untuk melindungi keselamatan pribadi saya, kata Tang Xiaoro sambil berjalan. Segera, keduanya berjalan ke Mercedes-Benz. Seorang pria parubaya dengan bekas luka bakar yang jelas di wajah kirinya berjalan keluar dari kursi pengemudi. Dengan hanya pandangan sekilas, Fang Yu tahu bahwa orang ini juga seorang kultivator, dan wilayahnya berada di tingkat ke-8 periode penyulingan Qi. Menurut kata-kata saat ini, dia adalah pejuang bawaan. Tang Xi juga menatap Fang Yu. Paman Xi, di sana. Tang Xiaoro melangkah maju dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Tang Xi. Tang Xi mengangguk, berjalan langsung ke van, dan berjalan di depan gangster. Para gangster awalnya sombong, menunjuk Fang Yu dan melambaikan batang besi di tangan mereka, seolah-olah mereka ingin mengalahkan Tang Xi bersama-sama. Tapi kemudian, Tang Xi mengucapkan beberapa patah kata, para gangster segera menjadi pucat, membungkuk dan meminta maaf kepada Tang Xi, dan kemudian buru-buru masuk ke dalam van dan pergi. Paman keempatmu seharusnya bisa bertarung, kan? Fang Yu bertanya pada Tang Xiaoro yang sedang duduk di dalam mobil. Tentu saja, pamanku yang keempat adalah seniman bela diri 8 tahap bawaan yang disertifikasi oleh Asosiasi Artis Bela Diri. Kata Tang Xiaoro dengan bangga. Oh, apakah seniman bela diri bawaan ini masih terbagi? Fang Yu sedikit terkejut. Ya, seniman bela diri bawaan dibagi menjadi 12 tahap, dan 8 tahap ke atas adalah yang terbaik. 12 tahap ke atas adalah master seni bela diri yang sangat kuat. Ketika saya masih muda, saya pernah berjabat tangan dengan master kuno terkenal Jiang Nan. Ya. Mata indah Tang Xiaoro berkilau, ekspresinya puas.
Dengan kata lain, seniman bela diri bawaan setara dengan periode pemurnian Qi, dan satu periode setara dengan satu lapisan. Dan master seni bela diri, itu harus menjadi periode pembangunan yayasan setelah periode penyulingan. Lalu aku sekarang seorang seniman bela diri dari 9832 dan... Kedengarannya cukup bagus, kata Fang Yu dalam hatinya. Tangsi kembali, duduk dalam posisi mengemudi, dan menyalakan mobil. Nona, ini... Tangsi menatap Fang Yu di kaca spion dan bertanya. Ini adalah murid Yao Shen yang kami lihat di Northwest terakhir kali. Namanya Fang Yu. Dia sekarang teman sekelasku, Tang Xiaoro memperkenalkan. Tidak segera, Fang Yu menambahkan. Oh, kamu magang kedokteran Dewa Xiaxiuxi? Tangsi mengangkat alisnya sedikit terkejut. Menurut pendapatnya, Fang Yu terlihat biasa, tidak peduli temperamennya atau yang lainnya. Seperti siswa sekolah menengah biasa, akankah dia menjadi murid God of Medicine? Wanita muda itu masih muda dan polos, bukankah seharusnya dia ditipu? Tangsi Fang Yu mengembangkan hati yang waspada. Penyakit penatua Tang memiliki kesempatan untuk disembuhkan, yang membuat Tang Xiaoro merasa baik, dan dia terus berbicara tentang kisah masa kecilnya. Fang Yu tidak tertarik pada cerita-cerita ini, dan menjawab tanpa sepatah kata pun. Setengah jam kemudian, Fang Yu tiba di rumah Tang di area villa paling atas di kota Jianghai. Villa keluarga Tang sendiri mencakup area yang lebih dari 20 kali lebih besar dari tempat Fang Yu tinggal. Gaya arsitekturnya klasik dan setiap tempat mengungkapkan keagungan keluarga Tang. Setelah melewati halaman besar yang penuh dengan tanaman pot, dan kemudian danau buatan kecil, dia datang ke ruang tamu. Seorang pelayan menyambut saya, Nona, Anda kembali. Tang Xiaoro berkata, dan kemudian bertanya dengan bersemangat, di mana kakek? Pelayan belum menjawab, tetapi suara seorang wanita datang dari sofa di belakangnya, kakekmu menerima diagnosa dari seorang ahli dari ibu kota, mengapa kamu mencarinya dengan terburu-buru? Bibi. Tang Xiaoro kemudian menemukan wanita paruh baya itu duduk di sofa. Ini adalah istri pamannya, Liang Rong. Xiaoro, kenapa kamu tidak membawa teman-teman sekelasmu kembali tanpa memperkenalkan mereka? Liang Rong, mengenakan kostum mewah, memandang Fang Yu. Dia adalah murid dewa kedokteran yang saya dan saudara lelaki saya temui di barat laut. Namanya adalah Fang Yu, Tang Xiaoro memperkenalkan. Oh, kamu adalah Fang Yu. Liang Rong menyipitkan matanya sedikit dan menatap Fang Yu dengan serius. Fang Yu mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu yakin kamu adalah magang dari dewa kedokteran? Berselingkuh pada keluarga Tang kita, kamu tidak bisa menanggung konsekuensinya. Sekarang aku memberimu kesempatan. Selama kamu mengakui bahwa kamu berbohong, aku tidak perlu mengejarnya, kata Liang Rong dengan mencibir di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa seorang pemuda biasa seusia Tang Xiaoro akan menjadi murid God of Medicine. Selain itu, kebetulan sedang belajar di sekolah dengan Tang Xiaoro. Jelas, Fang Yu memiliki motif tersembunyi untuk mendekati keluarga Tang, atau menjadi dekat dengan Tang Xiaoro. Membaca www.ukanshu.com. Hal seperti itu bukanlah hal baru bagi keluarga kaya seperti keluarga Tang. Ketika Liang Rong mengatakan ini, ekspresi Tang Xiaoro berubah, dan dia berkata dengan cemas, Bibi, Fang Yu adalah orang yang aku diundang kembali untuk merawat kakek. Penyembuhan? Cuma dia. Haha, Xiaoro, kamu masih terlalu polos. Aku janji anak ini tidak dikenal dan dia sama sekali bukan murid dewa kedokteran. Dia hanya tidak punya niat dan ingin dekat denganmu. Dia mendapatkannya dari keluarga Tang kita. Itu bagus. Liang Rong tersenyum jijik dan berkata. Sepertinya aku mengatakan bahwa aku bukan murid Yao Shen. Fang Yu melirik Tang Xiaoro dan berkata. Cukup yakin, kamu masih mengakuinya, kan? Liang Rong berkata dengan jijik. Sebenarnya, Xiaxiuxi adalah muridku, kata Fang Yu sambil sedikit tersenyum. Mendengar kalimat ini, semua orang yang hadir menunjukkan wajah aneh, termasuk para pelayan di samping, termasuk Tang Xi yang mengikuti di belakangnya. Apakah orang ini marah setelah diekspos? Yao Shen adalah muridnya? Tetapi hal-hal lain, berapa umur Yao Shen, berapa umurnya? Jauh sebelum dia lahir, dewa kedokteran sudah terkenal di Cina, kan? Omong kosong. Xiaoro. Terakhir kali kamu dan Feng Er kembali dan memberitahuku bahwa kamu melihat murid Yao Shen,
Aku masih memegang harapan, berpikir bahwa lelaki tua itu bisa diselamatkan. Tapi kupikir kamu tidak mencari orang gila seperti itu? Seorang pria parubaya berjas dan kacamata berjalan keluar dari ruang belakang. Ayah. Bisik Tang Xiaoro. Tang Mingde tampak murung, memandang Fang Yu, dan berkata, mari kita bicara, siapa yang mengirimmu ke keluarga Tang kami? Katakan yang sebenarnya, kami masih bisa membiarkanmu pergi, kalau tidak kau tidak ingin pergi dengan mudah. Air mata Tang Xiaoro bergulir di matanya yang indah. Dia membawa Fang Yu kembali hanya untuk mengobati penyakit Tang. Dia tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan berkembang seperti ini. Terima kasih telah mendengarkan, bila Anda menyukai channel ini, mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan komen. Ditunggu ya.